untuk pondasi tiang panjang menggunakan pertimbangan muka air tanah, di mana kedalamannya itu pada 6 meter agar tidak mempengaruhi mutu beton, maka pertimbangannya menggunakan tiang panjang. Karena pondasinya sendiri sampai kedalaman 8 meter. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ya, coba lihat dari slide pertama. Diperbesar slide-nya. Sebentar, Pak. Apakah sudah ada, Pak? Ya, 6 tinggi total dengan SRPPM. Struktur rangka, pemikul, momen, menengah ya, Pak Mas. Iya, betul, Pak. Next. Kamu masuk di kedalaman 8 meter, Pak. 8 meter. Udah mempertimbangkan, tadi juga Trina ya, udah mempertimbangkan likuifaksi, udah Oh dihitung. iya, Pak. Untuk likuifaksinya sudah, Pak. Terlikuifaksi nggak? Yang pasir-pasirnya itu. Eh, kalau kalau tidak salah non likuifaksi, Pak, tidak terjadi, Pak. Yang pasir di Iya, atas Pak. itu. Iya, Pak. Kalau misalnya ada pasir gitu, muka air tinggi, di situ terjadi likuifaksi, berarti friksinya harus dihilangkan. Untuk semua ya, friksinya Oh iya, Pak. dihilangkan. Jadi si pasir itu dianggap tidak mempunyai lekatan. Iya, Pak. Berarti kedalaman bertambah. Nah ini penurunan belum dihitung ya. Belum, Pak. Berarti cek lagi penurunannya. Kalau penurunannya nggak masuk, berarti kedalamannya tambah. Baik, Itu Pak. atau luas penampang si pondasi berapa sih pondasinya? Kalau saya diameter 60 cm, Pak. 60. Oh gede juga ya. Iya, Pak. Oke, 60, iya, 6 meter sih kamu bang. Iya, bangunannya 6 lantai ya. Iya, Pak. Terus cek juga nanti defleksi sama HU. Tadi coba Oh, lihat gaya lateralnya, kayaknya gede deh. 30 berapa. ini, Pak. Hmm, kan ini desain momen juga dihitung. Oh, untuk yang momen belum, Pak. Nah, itu kan momen tuh harusnya dihitung. Gaya Ya, vertikal sama momen dihitung pas apa konfigurasi tiang. baik, Pak. Hitung konfigurasi tiang. Jadi satu tiangnya dapat berapa sih bebannya, masuk nggak SF-nya di satu tiang itu gitu. Oh iya, Pak. Nah, ini FX itu lateral kan. Iya, Pak. Nah, ini lateralnya masuk nggak gitu, dicek lateral izinnya per satu tiang berapa gitu. Baik, Pak. Kalau ini dibagi 4 tiang berarti 30 bagi 4, Eh, 7,5, Pak. 7,5, 7,5. Nah, izinnya kamu berapa lateralnya gitu. Baik, Pak. Tentu ya SF-nya harus lebih dari 2. Iya, Next.
1,2 itu faktor apa? Saya baca di ini Pak, di buku itu rumusnya seperti ini Pak. Bukunya Istilahnya siapa? saya agak lupa. Dari modul kuliah dulu Pak. Harus jelas loh pakai rumusnya siapa, Terzaghi, Tomlinson, atau siapa. Oh ya baik Pak. Jadi pakai rumus-rumus yang baku gitu. Terzaghi, Tomlinson, apa, terus Army Corps, Castello, terus apa lagi. Nah ini efisiensi tiang 0,75. Apakah masih efisien atau tidak? Oh tidak Pak. Berarti apakah Oh perlu ditambah tiang atau gimana? Ini tuh. Atau jaraknya, jarak antar tiang berapa? 1 meter Pak. Ya iyalah 1 meter kejauhan. Tapi kan 3D ya? Iya Pak. 1,2. 3 kali diameter. 2D, 2. 3D. Iya, kamu kejauhan. 2D, udah benar sih. 1 meter as ke as atau luar? As ke as Pak. Oh iya, kalau as ke as mah udah. Dicek lagi deh efisiensinya tuh. Ya baik Pak. Harusnya di atas 0,8 gitu. Baik Pak. 0,9 kalau bisa. Baik Pak. Mungkin perlu 5 tiang. Oke. Lanjut. Nah, kita mesin hurufnya dia. Suaranya. Ini. Sen. Apa? Oh, hanya pantesan asen. Rada kieu nah hiu. Pating. Terus ini desainnya, ya. Ini berarti kan baru desain satu potongannya. Kalau Ya desain Pak. untuk seluruh bangunan kalian kan belum. Nah, itu harus sampai digambar ya. Ya baik Pak. Benar-benar desain perencanaan total untuk fondasi gitu kali. Baik Pak. Ya. Oke, berarti PR-nya catatan tadi ya. Dicatat Oh kan? ya siap. Baik Pak. Dicatat Pak. Oke, ini juga udah lengkap. Jadi tinggal nambah-nambahin nanti pas Baik UASnya. Pak. Oke, terima kasih. Terima Selanjutnya, kasih Pak. ya, lanjut ya. Mila boleh Pak? Siapa? Mila. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Syamilia dengan NIM 1811114413. Kami mempresentasikan mengenai desain fondasi mata kuliah PSPG. Di sini ada deskripsi proyek. Nah, proyeknya itu Sekolah BPK Penabur. Lokasi proyeknya Jalan Pembangunan 3 Gajah Mada, Jakarta Pusat dengan luas proyek 11.325 meter persegi dengan jumlah lantai 5 lantai.
Dan di sini ada peta zona lokasi gempa berdasarkan peta zonasi gempa Indonesia. Di sini ada data tanah berdasarkan nilai SPT-nya. Data tanah, bukan data SPT-nya. Di sini ada potensi likuifaksi berdasarkan NCER. Di sini ada teorinya, dan berdasarkan hasil perhitungan itu, daerah tersebut berpotensi untuk mengalami likuifaksi. Selanjutnya ada perhitungan daya dukung fondasi nominal berdasarkan nilai SPT. Langsung saja ke perhitungannya. Jadi fondasinya itu berukuran berdiameter 40 cm atau 0,4 meter, dengan tinggi fondasi itu 16 meter, dengan safety factor-nya itu 2. Fondasi yang digunakan itu ball pulp. Di sini ada perhitungan untuk nilai KS-nya, dengan KS totalnya itu 37,498 ton. Di sini ada AB atau luas dari si diameter fondasinya, lalu ada PB untuk menghitung nilai QB, karena nilai QB itu berdasarkan dari nilai AB dikali PB. Didapatkan hasil 150,796 ton. Lalu ada nilai QU atau QS ditambah QB dengan hasil 188,29 ton. Lalu ada QA dari QU dibagi FK dengan hasil 94,147 ton. Lalu di sini ada perhitungan fondasi berdasarkan nilai F dari etaps ataupun desain bangunannya itu, didapatkan nilai jumlah fondasi yang digunakan itu 2 buah dengan lebar pelcap dengan syarat 2D harus lebih besar dari S atau kurang dari 2,5D, dan didapatkan hasilnya itu 1 meter, atau kita mengambil nilai maksimalnya itu 1 meter untuk lebarnya. Lalu di sini ada koordinat dari pelcap-nya untuk menghitung kapasitas pelcap-nya itu aman atau tidak terhadap nilai FU dan momennya. Maaf, ini yang kekupas yang sebelumnya. Lalu di sini ada penurunannya. Setelah dihitung, penurunannya itu menghasilkan sebesar 0,0024 mm. Maka dapat disimpulkan daerahnya itu berpotensi untuk likuifaksi. Oleh karena itu, tipe fondasi yang diambil itu botol dengan bentuk fondasi lingkaran dengan kedalaman 16 meter, diameter 0,4, dengan pelkap yang berukuran 1 meter kali 0,5 meter. Jumlah fondasi dalam satu pelkap yaitu 2 buah dengan penurunan 0,0024 meter, dengan KIA fondasinya itu 94,147 ton. Cukup sekian. Ya, Mila, coba lihat yang berpotensi likuifaksinya yang pada kedalaman berapa? Ke Excel aja ya, Kak, boleh? Ya. Ini tuh cuman teorinya aja, Pak, yang dimasukin. Ya, Excel-nya coba. Tunggu sebentar. Sudah terlihat, Pak, Excel-nya? Udah. Yang mana? Yang potensi terjadi likuifaksi? Semuanya, Pak, dari awal. Dari lapisan teratas. Ya. Kemarin kan saya nerangin sama Denira, kalau likuifaksi itu terjadi syaratnya 3. Itu muka air tinggi. Oke. Iya. 2, daya dukung rendah dilihat dari SPT kurang dari 10. Yang ketiga, hanya terjadi di tanah berbutir. Nah, lempung berbutir nggak? Enggak, Pak, tapi ke bawahnya berbut. Nah, yang pasirnya yang mana? Dari kedalaman
10. Nah, pondasi kamu sampai dari kedalaman berapa? 16. 16. Mana coba plotin. Plotin Ini apa tuh? singkirin semua hanya kedalaman sama potensi likuifaksinya. Di hide dulu yang atasnya. Hitungannya. Oke. Pondasi kamu sampai 16. 16. Coba sampai 16. Ini baru sampai 15. 15,6 tapi dibulatkannya jadi 16, Pak. SPT kamu sampai berapa? 15,6. 15,6. Sondir ini kamu? Ya, yang ininya pakai sondir, yang SPT-nya sampai 26. Ngitungnya pakai data sondir ya? Ininya. Ya. Nah, kalau ini dianggap berpotensi likuifaksi, berarti otomatis friksinya nggak bisa berfungsi, nggak bisa dihitung. Iya. Bentar, selanjutnya mana? Coba lihat deskripsinya SPT dong. Kalau saya itu langsung masukin dari nilai itunya, Pak, sondir. Kalau SPT-nya, bentar, ini. Enggak, data mentahnya. Oh, bentar. Ini, Pak. Nah, yang jadi patokan jenis tanah, kamu ngacu ke sini, ke deskripsi sini. Ke sondir. Dari FR ya? Iya. Tapi, Pak, Sama nggak sama yang ini? jadi yang sondir sama SPT-nya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu saya yang salah baca ya, Pak. Kan ini deh kita ngeliatnya dari nilai FR kayak misalkan ini klasifikasi tanah itu lempung kayak gitu. Nah, saya tuh kayak kurang paham gitu sebenarnya untuk baca SPT-nya. Jadi saya ngambilnya langsung dari sondir. Iya, dari FR-nya sondir. Maksud saya lebih baik kalau deskripsi tanah itu dari SPT. Jadi nanti kamu lihat misalnya walaupun nanti hitungannya bandingin sama data ini nih, data SPT ini. Apakah benar nggak disondir kedalaman segini clay sampai segini clay? Nah, kalau benar ya udah sama berarti kan. Terus ke bawahnya benar nggak sensil? Nah, ini yang berpotensi likuifaksi terjadi nggak gitu. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya pondasi kamu diterapkan di 16 ya, di sini ya. Sesuai kan tanah kerasnya disondir juga segitu kan. Di 16 ini kan pondasi kamu.
Kalau ini clay itu tidak terlikuifaksi, clay tidak terlikuifaksi ini. Tapi ini yang apa? Yang sand kamu terlikuifaksi. Mau nggak mau, ketika terjadi likuifaksi, nah ini kan tidak berfungsi, hilang daya dukung. Otomatis ini runtuh friksinya. Berarti kan friksinya udah nggak guna dong dalam 16 meter. Gitu. Nah, kalau itu nggak guna atasnya, berarti pondasi kamu harus lebih dalam lagi. Nah, itu yang makanya cek likuifaksi untuk semua, dicek likuifaksinya apakah berpotensi atau tidak. Kalau berpotensi gitu ngitungnya. Jadi kalau misalnya, makanya cek lagi di sini tuh benar-benar berpotensi atau tidak gitu. Jangan sampai kalau ini berpotensi, ya hitungannya friksinya udah nggak dianggap dari atas sampai bawah gitu. Hanya daya dukungnya ujung, berarti jepitannya kurang. Tuh. Oke, paham nggak? Ya, paham, Pak. Paham. Nah, coba dikoreksi lagi ya. Iya, Penurunannya nanti dicek juga ya. iya, Ini jadinya bore pile kan? Kalau bore pile kan iya. masih bisa. Misalnya kamu, nah kalau bore pile hati-hati juga sama jepitan. Gitu. Kalau misalnya kamu jangan naruh di sini 16, ini berarti tidak terjepit sempurna. Gitu. Kalau bore pile itu harus terjepit sempurna. Terjepit sempurna berarti diameternya berapa kamu? 0,4. 0,4. Mesin bore pile tuh nggak ada 0,4. Mesin tuh paling kecil 0,3, 0,5, 0,6, 0,8 sampai 1. Oh iya, Pak, nanti dikoreksi. Ya, koreksi. Nah, terus kalau bore pile berarti taruhlah kamu pakai 0,5 gitu ya. 0,5 harus terjepit 4D. Berarti 4 kali 0,5 berarti 2 meter. Berarti 16 ditambah 2 meter 18. Coba geser Kak, geser ke atas. Ke bawah. Ya ke bawah maksudnya. Nah, ini kan harusnya di 18 end bearing kamu tuh. Nah, tapi cek juga kecukupan data di bawahnya. SPT 50 juga enggak? 2D-nya berarti 1 meternya 2D itu. 2. 2 kali 2 sampai 4 sama. Ya kalau ambil 3, 1,5-nya kan. 1,5-nya dari 18 ke 1,5-nya 19,5. Oh oke, masih di SPT 50 berarti oke diterapin ke end bearing-nya di 18. Gitu. Oke. Iya, Pak. Balik lagi ke hitungan likuifaksi. Coba. Kenapa bisa yang bawah juga terlikuifaksi? Coba. Coba balik lagi ke Excel yang itu, likuifaksi. Iya, Pak.
Sudah terlihat. Ya, udah. Hitungannya dibuka lagi coba. Nih, itu kan U-nya 0. Iya, Berarti kan belum ada air ya. iya. Gimana mau terlikuifaksi, airnya nggak ada. Iya. Berarti itu jangan selalu lihat ke SF-nya terus ya. Coba cek ya. Coba Yes. geser ke SF. FS ya, Pak. Ya, safety factor potensi likuifaksinya. Mana? Nah, kan ini walaupun ini 0,3, tapi kan nggak ada airnya. Berarti kan tidak terlikuifaksi. Jadi jangan terpaku, jadi dicek lagi gitu. Kayak tuh. Jangan terpaku sama si itunya. Oke, koreksi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Tadi teh yang belum tuh penurunan, konfigurasi tiang, nanti cek itu ya. Ya dilengkapinya nanti pas UAS sebenarnya. Kalau nanti PPT-nya dikumpulin ya nanti. Begitu guys. Saya di rencana struktur bangunan gedung ini baru belum mengasih tugas kan? Baru ini aja kan? Iya, Pak. Nah ini dikumpulin buat tugas. Nanti saya kasih Google Classroom. Oke. Siapa selanjutnya yang mau presentasi? Yo, jangan ditunjuk. Saya Pak, ada suaranya Pak. Ya, so. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajri Bima Prasetyo Wibawa. Di sini saya mau memaparkan mengenai hasil uji SPP
fondasi. Untuk hasil uji SPT yang saya pakai yaitu hasil uji SPT di IPDN dengan hasil seperti ini. Jadi untuk hasil SPT itu muka air tanah berada pada kedalaman 2 meter. Kemudian untuk hasil NSPT yang didapat konstan, tidak terjadi naik turun yang signifikan. Kemudian hasil NSPT sudah mencapai lebih dari 60 pada kedalaman 6 meter. Dan nilai NSPT setelahnya tidak berubah. Kemudian dari hasil analisis di atas, akan menggunakan fondasi bore pile dengan diameter 0,6 Gak gerak-gerak meter. ya videonya? Sorry. Ya, Pak. Di share screen-nya nggak gerak ya? Oh, sebentar. Apakah ininya udah di data hasil uji, Pak? Belum, masih di bor data hasil uji SPT IPDN. Iya, Pak. Saya masih yaudah. dijelasin di sini, Pak. Kemudian selanjutnya ini untuk perhitungannya. Jadi diameternya tadi 0,6 meter dengan faktor keamanannya 3. Untuk tanahnya kan saya lempung sampai ke 0 meter itu. Dapatkan N1, N2, N3-nya segini. Kemudian ke perhitungan yang skin resistance itu didapatkan 65,5 ton. Kemudian ujung fondasinya yang bearingnya itu 212,058 ton. Untuk Q ultimate-nya itu 277 dan setelah dibagi faktor keamanan itu 92,55 ton. Kemudian ini untuk perhitungan dari Meyerhof itu didapatkan skin resistance-nya 32 ton, kemudian ujung fondasinya 678 ton, kemudian ultimate-nya 711. Kemudian dibagi faktor keamanan yaitu 3 menjadi 237 ton. Ini untuk perhitungan daya dukung yang gabungan dengan rencana 4 buah tiang. Kemudian efisiensi grupnya itu didapatkan 0,85. Kemudian daya dukung pile grupnya 314. Daya dukung pile grupnya 314. Sedangkan untuk data yang didapat di etaps itu 161 ton. Sehingga QA itu lebih dari PK atau aman. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan, saya menggunakan 2 gitu, tersegi sama Meyerhof itu sama QA itu lebih dari PK, sehingga aman. Untuk tambahannya, yang belum saya masukkan yaitu perhitungan likuifaksi. Jadi untuk tanah yang saya tinjau ini terjadi likuifaksi. Kemudian jika tadi terjadi likuifaksi, untuk skin resistance-nya dihilangkan, itu masih bisa untuk menahan beban di atasnya dengan bearing. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih. Coba lihat SPT-nya. Fondasinya jadinya pakai apa? Bore pile, Pak. Bore pile. Kedalaman? Kedalaman 6 meter, Pak. Nah, itu cek ya, dikoreksi lagi. Harus mempertimbangkan panjang jepitan ya, 4D. Jadi diameternya berapa tadi? Baik, Pak. Diameternya 0,6 meter, 60 cm. Ya, 60 cm kalau 4D-nya berarti
Kan panjang jepitan tuh minimum tuh 4 sampai 8D. Oke, kalau kita pakai 4D berarti 4 kali 0,6 berarti 2,4. Tanah keras kamu adalah di 6 meter SPT 60. Berarti tambah 2,4 atau 2,5 lah, taruh 2,5 berarti 8,5. Nah, 8,5 ini adalah panjang fondasi kamu. Iya, Pak. Jadi bukan 6 meter, 8,5. Namun perlu dicek juga end bearing-nya, di bawah end bearing itu minimal 2 sampai 4D gitu. Kalau kita pakai, taruhlah pertengahannya 3D, 3 kali 0,6 berarti 1,8. Nah, 8 tambah 1,8 berarti 9, 10 lah taruh. Berarti pondasi kamu masih aman, masih di SPT ya 60 kan? Gitu, itu masih aman. Nah, gitu berarti harus dikoreksi ya. Iya, Pak. Tambahin dulu. Nah, tadi kamu bilang berpotensi likuifaksi. Pada tanah lempung tidak berpotensi. Likuifaksi hanya terjadi pada tanah berbutir dan berbutir seragam. Gitu. Dengan kepadatan loose sampai medium loose. Jadi, kalau dari deskripsi tanah kamu kan lempung nih, lempung. Apakah mungkin terjadi likuifaksi? Tidak. Mungkin terjadi likuifaksi. Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, ya sudah. Tidak terjadi likuifaksi karena di lempung. Karena pada tanah lempung. Jangan lihat SF hitungan ya kalau likuifaksi itu. Ingat dulu faktor terjadi likuifaksi 1, adanya gempa di atas, riwayat gempa di daerah situ di atas 6 ke atas. Kedua, 6 skala Richter ke atas. Kedua, terjadi pada tanah berbutir seragam. Ketiga, muka air itu pemicunya. Nah, 3 itu kuncinya. Kalau di 3 itu nggak ada, lempung misalnya, udah nggak ada terjadi. Cuman kenapa saya nyuruh kalian ngitung likuifaksi biar tahu kalian cara ngitung. Kalau suatu saat kalian nemu tanah-tanah yang berpotensi likuifaksi.